warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimil ghaffar ar-raufus sattar alladzi wafaqa ibadahu salihina ila dzikrihi wa ibadatihi ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa ta'azzam wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fi ad-darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, selaku pimpinan Majlis Ta'lim Tafrihul Qulub, akhina fillah Al-Habib Khalid Ibn Fahmi bin Syihab, atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, juga kepada akhuhu Al-Habib Ali bin Fahmi bin Syihab, dan juga para habaib yang nampak hadir di majlis yang mulia ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada mereka semua. Wabil khususul khusus guru kita bersama yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita, Da'i Allah Al-Habib Nizar bin Ali Fauzi Al-Kab, atallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal. Hadirin sekalian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka mencari sebab agar kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah. Apabila Allah telah memberikan kemudahan, Allah meringankan langkah kaki kita untuk menuju satu tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah. Maka ketika Allah berikan kemudahan, ketika Allah berikan ta'alluq dalam hati kita kepada majlis-majlis tersebut, maka yakinilah bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan untuk sampai kepada kita. Karena di alam dunia ini tidak ada tempat yang lebih hebat daripada majlis ilmu. Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau pernah mengatakan, la tufariqu majalisul ulama fa inna Allah lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azzu min majalisul ilmi. Kata Sayyidina Umar, jangan sekali-kali kalian berpisah dari majlis-majlisnya para ulama, majlis-majlisnya pewaris baginda Rasulullah, majlis-majlis orang-orang yang bisa menyambungkan kalian kepada Allah. Karena apa? Karena dia nyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sebidang tanah yang ada di alam dunia yang lebih hebat daripada majlis ini. Enggak ada tempat yang lebih hebat. Gedung yang tinggi menjulang, yang harganya miliaran bahkan triliunan, tapi kalau di dalamnya tidak ada zikir dan tidak ada ilmu Nabi Muhammad diajarkan, maka itu tempat bukan apa-apa. Tapi begitu tempat
di mana diajarkan tentang zikir kepada Allah, diajarkan bagaimana ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka tempat tersebut dikatakan Nabi sebagai raudhatun min riyadil. Tidak ada tempat yang lebih hebat kecuali taman daripada taman surga, tempat di mana kita kumpul dengan para alim ulama. Karena majelis ulama itu dikatakan khulafaur rasul. Ulama itu sebagai penggantinya para rasul, dan majelis mereka adalah majelis pengganti majelisnya para rasul. Kedudukan ulama yang ada di umat Nabi Muhammad ini pangkatnya luar biasa. Bahkan Nabi sendiri memuji ulamanya dengan mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umat saya itu, kata Rasulullah, bagaikan para nabi Bani Israel. Kalau ada umat Nabi Muhammad jadi orang alim, lalu dia istiqamah dengan ilmunya, betul-betul memegang amanah yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadanya, maka pangkatnya sama dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka pangkatnya sama dengan Nabi Allah Nuh. Pangkatnya sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Jadi jangan main-main ketika kita duduk dengan orang alim, itu manfaatnya luar biasa. Maka Nabi mengatakan man nadhara aliman faka'annama nadhara. Kata Nabi, kalau kalian, siapa yang lihat orang alim, itu seakan-akan lihat muka saya, kata Nabi. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Yang bersalaman dengan orang alim, kata Nabi, seakan-akan salaman dengan saya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Yang duduk dengan orang alim seakan-akan duduk dengan saya. Wa man jalasa aliman fid dunya ay asallahu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang sering duduk dengan orang alim di dunianya, nanti akan didudukkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di akhirat. Jadi jangan main-main. Majlis seperti ini jangan sekali-kali kita anggap remeh. Makanya ulama menekankan kepada kita, dikatakan al-manhaj fil mashhad. Maksudnya apa al-manhaj fil mashhad itu? Bahwasanya engkau akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang kau bawa dari rumahmu. Kita datang ke majlis ilmu, datang dengan mahabbah, datang dengan ihtiram, datang dengan ta'zim. Maka ketika kita datang dengan niat-niat tersebut, maka ketika duduk kita akan mendapatkan semua kemuliaan yang ada dalam diri kita. Tapi begitu kita menganggap ini majlis biasa, kita anggap ini majlis rutinan biasa, nggak ada apa-apanya, maka itulah anggapan kita yang nanti akan kita bawa pulang ke rumah. Makanya ketika kita bisa lihat orang alim, seakan-akan kita yakin ini pewaris Nabi, kita dapat pahala seperti kita melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya katakan bahwasanya ini nikmat yang luar biasa. Di dalam sabda baginda Rasulullah SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqa. Kata Nabi Muhammad, segala sesuatu itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Wa man khuliqa lil jannah yusirahu bi amali ahli al jannah. Wa man khuliqa lin nar yusirahu bi amali ahli an nar. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk surga, maka mereka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang bisa membawa dia masuk surga. Sementara ada orang yang diciptakan oleh Allah untuk neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang akan membawa dia terjerumus ke dalam api. Kalau ada orang di dunianya selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan zikir, ingat kepada Allah, melakukan syukur kepada Allah, kemudian beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, maka itu tanda orang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu kebaikan dunia. Al-Imam Hasan al-Basri pernah ditanya tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta kepada, ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan di dunia,
lalu kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Imam Hasan Basri tanya, wa ma hasanud dunya ya Imam? Apa yang dimaksud dengan hasanud dunya? Imam Hasan Basri mengatakan hasanud dunya al-ilm wal ibadah. Enggak ada lain. Bukan dunia, bukan mobil, bukan tanah yang luas, tapi kebaikan dunia itu ada pada ilmu dan ada pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering baca doa kalau kita salatnya berjamaah. Bukankah sering kita minta kepada Allah? Ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Mu'adz ibn Jabal. Bahkan Rasulullah sebelum mengucapkan kalimat ini, Rasulullah menjabat tangannya Mu'adz dengan mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Ini kalau kita belajar mustalahul hadis, ini namanya hadis musalsal, di mana Nabi sebelum menyampaikan satu hadis, beliau melakukan satu gerakan. Dua-duanya ada. Ini hadis musalsal fi'liyah dan qauliyah. Karena apa? Karena ketika Nabi menyampaikan hadis ini, beliau menjabat tangan Mu'adz lalu mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Dan semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini melakukan hal yang sama sebagaimana dia terima hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Tidak dikurangi, caranya sama-sama Nabi. Mu'adz menyampaikan kepada tabi'in, menjabat tangan tabi'in dan menyebutkan, ya fulan, inni uhibbuk. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka wa la tada' dubur kulli salati Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Doa itu setiap kita sholat sama imam berjamaah pasti kita baca. Ini doa luar biasa. Makanya Nabi wanti-wanti, kata Nabi, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini Mu'adz. Setiap selesai sholat 5 waktu, minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang pertama yang diminta, ya Allah, bantu saya supaya kita selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zikir kepada Allah ini luar biasa. Karena orang yang ahli zikir adalah orang yang akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama al-Imam Syekh Sabit Al-Bunani, ketika ditanya, dia tahu apa pekerjaan Allah, dia kata Allah sedang apa? Dia mengatakan ketika aku berzikir, ketika aku menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama Allahu abna'i hina ma dzakarani ana ma'ahu man dzakarani. Kata Allah, aku bersama hambaku yang selalu mengingatku. Ini amalan zikir luar biasa. Karena dikatakan di dalam kitab Imam Al-Haddad mengatakan, zikir itu amalan yang tidak pernah terpaut dengan waktu. Di mana kita sebagai hamba Allah, kita nggak pernah dilarang kapanpun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun untuk berzikir kepada Allah. Karena ada amalan yang lain yang mungkin ada sewaktu-waktu yang nggak bisa kita amalkan. Orang rajin sholat sunnah, saking rajinnya sampai ba'dal asar mau sholat sunnah ba'dal asar, bukan dapat pahala, ya dapat tukang sholat sunnah. Saking rajinnya sholat sunnah terus, akhirnya ba'dal asar sholat sunnah, bukan dapat dosa, dapat pahala, dapat dosa. Artinya serajin-rajin orang sholat, ada waktu yang kita nggak boleh sholat. Orang puasa, setiap hari puasa, luar biasa, puasa dahar. Setiap tahun, sepanjang tahun puasa, sampai Yaumut Tasyrik sama Idin mau puasa juga, saking rajin. Ya, boleh lapar, tapi bukan dapat pahala, dapat dosa. Artinya apa? Ada amalan-amalan yang kita dilarang. Walaupun serajin-rajinnya kita sholat, ada waktu yang kita dilarang sholat. Serajin-rajin kita puasa, ada waktu yang kita dilarang untuk berpuasa. Tapi ada satu amalan yang namanya zikir. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, dalam kondisi apapun, tidak ada larangan bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikatakan oleh ulama, amalan zikir ini luar biasa. Kita diperintahkan untuk berzikir supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Bagaimana caranya berzikir? Diajarkan oleh ulama. Ulama mengatakan, kata Al-Imam Al-Ghazali,
Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada tingkatan orang-orang yang berzikir itu ada 3. Ada orang zikirnya zikrul lisan, kata Imam Ghazali, zikrul lisan faqat. Dia zikir lidahnya, mengucapkan kalimat, tapi kalimat yang diucapkan lidahnya tidak hadir dalam hati. Dikatakan oleh ulama, orang yang berzikir dengan lidah kira-kira ada manfaatnya ada enggak? Dia bilang, kenapa? Itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya sangat sedikit. Karena apa? Karena walaupun hatinya nggak hadir, dia sudah menggunakan salah satu anggota tubuhnya untuk berzikir kepada Allah. Lalu dikatakan lagi, zikrul lisan ma'a takaffulil qalb. Yang kedua, orang berzikir, lidahnya berzikir, dia memaksakan apa yang disebut lidahnya, dia hadirkan dalam hati. Itu kalau orang formula, kalau kita baru berzikir. Makanya kalau orang berzikir itu harus paham dengan kalimat yang kita ucapkan. Supaya arti zikir tersebut bisa kita usahakan dengan cara memaksa, kita hadirkan di dalam hati kita. Lidah mengatakan la ilaha illallah, bagaimana hati itu hadir mengatakan la ilaha illallah. Lidah mengatakan Allahu Akbar, kita berusaha kalimat Allahu Akbar itu hadir di dalam hati kita, walaupun dengan cara dipaksa. Itu dengan cara dipaksa. Yang ketiga, kalau sudah biasa zikir dengan lidah walaupun dengan cara dipaksa hadirkan dalam hati. Yang ketiga, zikrul lisan bila takalluf. Orang sudah biasa berzikir tanpa dia paksa, apa yang diucapkan lidah bisa hadir dalam hati. Itu sudah lebih tinggi lagi. Dan kata Imam Ghazali, zikir yang paling tinggi zikrul qalbi faqat, orang yang bisa berzikir dengan hati saja. Mulutnya ngoceh kemana-mana, hatinya berzikir. Jadi jangan heran ada habaib wali nerima tamu setiap hari, menjamu tamu. Tapi begitu tamunya pulang, dia sudah baca selawat 1000 kali sama Nabi Muhammad. Padahal dia dalam keadaan ngobrol. Karena apa? Karena sudah nggak ada hubungan lidahnya dengan hati. Hatinya sudah berzikir. Sehingga orang-orang tersebut punya pangkat yang luar biasa. Diceritakan Imam Faqih Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, saking hebat berzikirnya sampai semua bukan anggota tubuhnya saja, pakaian yang dia pakai ini untuk ikut berzikir. Dia kalau buka baju, jubahnya digantung, bajunya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apapun yang dia pakai, kopiahnya ditaruh, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan istrinya bilang, saking seringnya itu sahabat Nabi datang kepada Imam Abdurrahman, sampai aku kenal suaranya satu-satu. Siapa yang ngomong, oh ini Sayyidina Abu Bakar lagi bicara sama Tuhan. Oh ini Sayyidina Uthman, ini Umar, ini Sayyidina Ali. Ini pangkat yang luar biasa. Maka kita kalau berzikir, kita berusaha bagaimana caranya zikir itu kita hadirkan di dalam hati kita, supaya zikir itu bisa membekas di dalam diri kita. Jadi ada asarnya zikir. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Nabi untuk diminta kepada Allah setiap setelah kita sholat, Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua, kita diperintahkan bersyukur, minta bantuan kepada Allah agar kita ini jadi hamba yang bersyukur. Ya, syukur ini kewajiban buat kita. Karena apa? Karena setiap hari kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada seorang dari kita yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan dapat kalian hitung. Tapi tugas kita bukan menghitung nikmat. Nikmat yang banyak itu hanya Allah minta satu, agar kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat-nikmat itu enggak diberikan oleh Allah secara sia-sia, kecuali nikmat itu nanti bakal diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Wala tus'alunna yawma idzin wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sekecil apapun nikmat itu nanti akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka wajib bagi kita setiap hari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang hamba Allah yang setiap detiknya nggak dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita salah. Kita ini setiap detik dapat nikmat dari Allah. Dikatakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidurnya kita itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu. Karena nikmat itu, ulama mengatakan nikmat itu bukan zahir saja. Nikmat itu lebih banyak yang batin diberikan oleh Allah. Kalau orang menganggap nikmat itu hanya zahir, itu kesalahan yang luar biasa. Nikmat itu bisa berbentuk abstrak, bisa konkret, bisa nyata, bisa tidak nyata. Bahkan nikmat yang tidak nyata lebih banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Hidup kita tenang, walaupun kita kekurangan harta, Allah kasih sakinah. Itu nikmat yang sudah luar biasa. Makanya dibagi ulama membagi bahwa nikmat paling rendah itu, kata ulama, nikmat dunia. Dia punya mobil, rumah mewah, punya tanah besar, itu nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling rendah itu adalah dunia. Karena apa? Kalau kita diberikan dunia, dunia itu amanah dari Allah. Bisa gara-gara dunia kita masuk surga, juga bisa gara-gara dunia kita masuk neraka. Maka dikatakan nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat dunia, harta benda. Orang kalau tidak amanat dengan harta bendanya, nanti di yaumul qiyamah, halaluha hisab wa haramuha, yang halal bakal dihisab, nanti yang haram bakal diganti adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya, sampai Nabi bersabda, kata Rasulullah, ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwa. Aku lihat Abdurrahman bin Auf ini masuk surganya merangkak. Saking banyak duit. Dia diberikan ilmu tijarah, diberikan ilmu dagangan luar biasa, sehingga menjadi sahabat yang kaya raya. Makanya ketika dia meninggalkan hartanya, ikut hijrah bersama Nabi, orang-orang Ansor itu nawarin harta. Mau apa, mau dibantu. Abdurrahman hanya tanya, di mana tempat kalian berdagang? Mana pasar kalian? Oh, itu pasar. Oh, udah besok nanti saya mau ikut dagang. Baru dagang sebentar aja, Abdurrahman bin Auf sudah jadi orang yang kaya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sempat menghebohkan kota Madinah. Sampai Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah diceritakan itu terkaget-kaget. Karena ada 700 ekor onta yang penuh dengan barang dagangannya masuk ke kota Madinah, mengangkat semua debu-debu kota Madinah. Ummul Mukminin menganggap ini ada orang yang mau menyerang kota Madinah. Semua orang kaget, sehingga Siti Aisyah berteriak, ada apa di kota Madinah? Apakah ada pasukan dari luar yang ingin menyerang kota Madinah? Sahabat mengatakan, ya Ummul Mukminin, itu bukan pasukan perang, itu ontahnya Abdurrahman yang jumlahnya 700 ekor, yang semuanya penuh dengan barang dagangan. Lalu Siti Aisyah mengatakan, dulu aku pernah mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak. Begitu dengar itu ketakutan, dia langsung datang ke Ummul Mukminin. Dia mengatakan, wahai Ummul Mukminin, wahai Sayyidah Aisyah, engkau telah mengingatkan aku dengan satu hadis yang hadis itu gak pernah aku lupakan. Aku ingat hadis itu. Maka hari ini aku jadikan saksi engkau di hadapan Allah bahwa semua perdagangan-dagangan ini dan semua onta-ontanya aku sedekahkan fisabilillah. Gak jadi berdagang. Bala Abdurrahman bin Auf ini diceritakan pengen miskin. Beda sama kita. Kalau kita pengen kaya, nggak kaya-kaya. Ini sahabat pengen miskin, tapi nggak miskin-miskin. Ini luar biasa. Makanya dunia itu kalau dibenci, dia demen nama kita. Dunia itu kalau kita benci, dia bakal datang sama kita. Dia senang sama orang yang benci. Tapi sama orang yang cinta, malah dunia itu kadang-kadang kabur. Ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Kita lihat, Nabi juga ngajarkan orang dengar doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ini doanya Rasulullah. Sahabat dengar Nabi suka baca itu. Kira-kira di majelis ini ada yang mau ngamalkan apa enggak? Kalau itu mau ngamalkan, ya tafadhol. Ana enggak mau salah kulit.
Itu buat ente aja yang ngamalkan. Tapi walaupun dikatakan ini doanya Nabi nggak pernah mengajarkan sahabat doa ini. Ini doa justru memberikan pelajaran buat kita. Bahwasanya Nabi itu hidup miskin karena pilihan beliau. Nabi itu hidup fakir karena beliau milih fakir. Jadi jangan sampai orang mengatakan Nabi Muhammad itu fakir. Nabi Muhammad nggak fakir. Dia memilih hidup sebagai orang fakir. Nabi Muhammad tidak miskin. Dia memilih hidupnya sebagai orang miskin. Jadi salah kalau orang mengatakan Nabi Muhammad miskin, Nabi Muhammad fakir. Itu salah. Karena apa? Karena kalau Nabi mau kaya, banyak peluang yang bisa membuat Nabi jadi kaya. Dikatakan dalam hadis, dikatakan oleh Al-Imam, salah satunya Al-Imam Syekh Yusuf Al-Nabhani mengutip, beliau mengatakan Nabi itu idza a'ta alnahun nas. Nabi kalau sedekah, orang yang dikasih sedekah itu langsung jadi orang kaya. Luar biasa, ini orang miskin datang sama Nabi, dikasih sedekah sama Nabi, tiba-tiba langsung jadi orang kaya. Ada orang datang, orang kafir, masih kafir, Nabi baru selesai perang. Karena Nabi peluang dapat harta banyak. Apa salah satunya? Uhilla alayyal ghanaim. Allah halalkan bagi saya dan umat saya rampasan perang. Kalau umat terdahulu, kalau mereka berperang, jihad fisabilillah dapat harta, hartanya nggak boleh diambil. Hartanya nanti dikumpulkan, didoakan sama Nabi, nanti bakal datang api dari langit membakar itu semua harta. Kalau sampai api membakar itu tanda perangnya diridhoi oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad dan baginda Rasulullah, Allah halalkan. Kalau kalian menang perang, itu harta perang boleh bagi-bagi. Orang kalau perang itu gak sembarangan. Orang bawa pedang, itu pedangnya bisa dari emas, dari perak, belum lagi kendaraan semua dirampas. Nanti dibagi-bagi sama baginda Rasulullah. Dalam satu peperangan Nabi Muhammad sudah bagikan semua hartanya. Saking banyaknya Nabi dapat jatah ghanam. Nabi dapat jatah kambing bainal jabalain. Jadi di antara dua lembah itu ada kambing. Semua udah dibagikan, rupanya Nabi dapat jatah. Ada jumlahnya ribuan. Tiba-tiba ada orang A'rabi datang. Ya Muhammad, a'tini ghanaman. Dia tahu, wah ini Muhammad baru habis perang dapat kambing banyak. Kasih saya kambing ya Muhammad. Nabi langsung mengatakan khudil ghanama baina jabalin. Itu ambil kambing saya di antara buat kamu semua. Dia bilang, Muhammad jangan main-main. Saya minta 1 atau 2 ekor. Enggak, kata Rasulullah, aku enggak main-main. Itu jatahku, ambil buat kau semua. Dia boro-boro dia ngambil, dia langsung pulang ke kaumnya. Ya qaumi, aslimu fa inna Muhammadan ya'ti la yakhaful faqra. Ayo masuk Islam semua. Muhammad kalau dia sudah ngasih, dia sedikit pun tidak takut miskin. Itu yang dikatakan idza a'tan nas aghna. Nabi kalau sedekah, orang yang dikasih sedekah itu bisa jadi langsung orang kaya. Makanya Abdurrahman ibn Auf berusaha bagaimana caranya dia pengen miskin. Ya, ada cerita. Karena dalam cerita kan dikatakan orang-orang miskin itu bakal masuk surga duluan. Jadi itu jangan sedih kalau miskin. Kan kata Nabi, dakhalul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin. Nanti orang-orang miskin bakal masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Karena orang miskin ditanya sama malaikat kan nggak punya apa-apa. Apa yang mau dihisab? Itu punya rumah nggak kata malaikat? Tegaduh, nggak punya. Punya mobil nggak ada. Dilihat sholatnya yang masuk. Tapi orang banyak hartanya terlambat, harus dihitung dulu. Satu-satu hartanya halaluha hisab wa haramuha ada. Ya. Makanya akhirnya Abdurrahman bin Auf merasa takut. Dia musyawarah sama istri, bagaimana caranya kita ini supaya miskin. Minta usulan sama istri. Ternyata di kota Madinah diceritakan ada satu kejadian orang gagal panen korma. Korma nggak bisa dimakan karena semua dimakan hama. Kormanya busuk. Nggak ada orang yang mau beli korma. Abdurrahman bin Auf bilang sama petani korma, semua pertanian korma di kota Madinah yang gagal panen, silakan bawa ke rumah saya dan saya akan bayar dengan harga korma yang bagus. Orang yang tadinya mau bangkrut, akhirnya nggak jadi bangkrut karena semua kormanya diborong sama Abdurrahman bin Auf. Kemudian itu korma dimasuk ke dalam gudang.
Dia bilang sama istrinya, semua harta kita sudah kita berikan ke korma yang busuk. Dan ini korma tidak akan ada orang yang beli. Karena ini korma gagal panen. Udah, sekarang kita jadi orang miskin. Tapi Allah berkehendak lain. Begitu Abdurrahman ngumpul ke korma yang udah busuk, di kota Yaman itu ada kejadian, diberikan wabah penyakit oleh Allah yang gak ketemu obatnya. Akhirnya rajanya minta ulamanya istikharah. Coba istikharah, minta sama Allah, kira-kira obatnya apa ini? Ada seorang ulama yang dapat mimpi, mendapatkan mulhama dari Allah bahwa satu-satunya obat penyakit tersebut harus makan korma yang busuk yang tumbuh di kota Madinah. Itu raja langsung perintahkan semua bawa harta, cari korma yang busuk, borong bawa ke Yaman. Abdurrahman bin Auf mau jadi miskin gak jadi, akhirnya tambah kaya. Itu kalau orang udah garisnya kaya kan, jangan takut-takut, ya, itu sudah bagiannya, betul gak? Itu kita diperintahkan untuk yang kedua, minta agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka nikmat yang paling sempurna, tadi nikmat yang paling rendah itu harta. Nikmat yang paling tinggi dikatakan adalah waladul saleh. Orang kalau punya anak soleh itu nikmat yang paling tinggi. Itu nggak bisa dibandingkan dengan harta. Punya anak soleh dan soleh. Kemudian dikatakan lagi nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama itu kita ikhlas kepada Allah. Nikmat yang paling tinggi dan sempurna kita ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, husni ibadati, minta kepada Allah supaya kita ibadah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Artinya ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ibadah yang sebaik-baik ibadah itu ibadah yang dituntun oleh baginda Rasulullah. Jadi apa yang ada pada Nabi kita berusaha untuk melakukan. Maka 3 doa ini Allah kabulkan di majelis yang satu ini. Kita kan doa itu 3-3-nya ini digabulkan. Pertama kita kepengen jadi orang berzikir, kita udah berzikir. Kepengen kita jadi orang bersyukur, kita punya sehat, udah kita gunakan untuk nuntut ilmu. Itu syukur nikmat sehat. Kaki kita langkahkan, itu namanya syukur. Dan yang kedua kita dapat ilmu untuk bekal ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan semua diberikan panjang umur, habib waris, semuanya ditambah keberkahan di majelis, menjadi majelis yang betul-betul dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menghubungkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ma'akul lakum wa la'afumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.